Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian masalah dengan pendekatan engineering sebagai tugas dari mata kuliah konsep rekayasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titin Sulistianingsih dengan NIM D600-2066 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alat penjernih air berbasis nanoteknologi. Nah, hal yang melandasi saya untuk membahas hal ini adalah, pada hakikatnya, air merupakan kunci dari kehidupan. Segala sektor pasti membutuhkannya, betul? Tetapi, terdapat sebuah kasus di salah satu daerah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sedang mengalami krisis air, yang memaksa masyarakat untuk mengonsumsi air sungai, yaitu air sungai Arut, di mana sungai tersebut telah tercemar oleh CPO, sehingga airnya berwarna keruh, beraroma yang tidak sedap, dan pastinya tidak baik untuk dikonsumsi. Lalu, atas permasalahan tersebut diperoleh sebuah solusi, yaitu dengan pembuatan program alat penjernihan air berbasis nanoteknologi, yang diharapkan alat ini dapat melakukan pemurnian dan pengolahan air sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik. Lalu sebenarnya nanoteknologi itu apa sih? Ya, jadi nanoteknologi merupakan penggunaan materi pada skala atom, molekul, dan supramolekul untuk keperluan industri. Nanoteknologi sendiri mengacu pada kemampuan yang diproyeksikan untuk membangun item dari bawah ke atas menggunakan teknik dan alat yang dikembangkan. Dan nanoteknologi sendiri merupakan sebuah ilmu yang saat ini sedang naik daun. Oke, selanjutnya adalah metode design engineering. Jadi di sini kita memiliki beberapa metode. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, kemudian pencarian solusi, kemudian ada evaluasi dan pembuatan laporan, dan terakhir adalah implementasi desain. Untuk metode yang pertama yaitu identifikasi masalah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, musim kemarau yang panjang membuat masyarakat di sekitar daerah Sungai Arut mengkonsumsi air tersebut, dan diketahui bahwa sungai tersebut telah tercemar oleh bahan CPO mentah yang membuat air sungai terlihat keruh, berbau, dan mengandung partikel kimia yang tak baik bagi tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa CPO dalam olahan mentah mengandung BOD atau Biological Oxygen Demand yang tinggi dan pH rendah serta material organik yang sukar melaku yang tentunya akan berbahaya bagi kehidupan. Lalu, tahap setelah kita mengidentifikasi masalah adalah pengumpulan informasi yang bisa kita peroleh melalui hasil referensi ataupun hasil observasi. Dari referensi berbagai sumber, kita dapat memperoleh untuk mengetahui apa saja sih komponen yang kita butuhkan dalam penjernihan air. Lalu berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui hal apa yang membuat sungai tersebut menjadi keruh, kotor, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, berdasarkan sumber yang telah kita peroleh, berikut merupakan komponen dalam penjernihan air. Jadi, beberapa mekanisme untuk pengolahan air atas remediasi terdiri dari adsorpsi, degradasi kimia, fotodegradasi, dan desinfeksi kimia. Dan nanoselulosa merupakan material selulosa jenis baru yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai macam aplikasi, seperti bioteknologi, komposit, adsorben, emulsi, dan dispersi, serta biomedis. Jadi, komponen nanoselulosa ini dibuat melalui hidrolisis asam sulfat, seperti pada gambar berikut. Ini merupakan rangkaian dari hidrolisis asam sulfat pada nanoselulosa, dan nanoselulosa diperoleh dengan metode penggilingan mekanis dan dapat menghasilkan sebuah sistem pemurnian berdasarkan prinsip penyerapan. Selanjutnya adalah pencarian solusi dan penuangan ide. Jadi, berdasarkan data yang telah kita peroleh sebelumnya, di sini kita memperoleh solusi yaitu dengan membuat alat berbasis nanoteknologi. Lebih tepatnya, kita menggunakan nanoselulosa untuk menghilangkan polutan organik dalam air.
Dan nanoselulosa ini dibuat melalui hidrolisis asam sulfat dan metode penggilingan mekanis. Dan sistem pemurnian ini berdasarkan prinsip penyerapan. Untuk penyerapan spesies logam anionik, bahan nanoselulosa difungsikan dengan gugus kationik bermuatan positif. Penelitian saat ini didasarkan pada sintesis bahan nanoselulosa hibrida dalam kombinasi dengan beberapa bahan nano lainnya untuk peningkatan kapasitas absorpsi. Bisa teman-teman lihat di sini merupakan salah satu contoh bentuk penerapan nanoselulosa dalam bidang penyerapan air. Selanjutnya adalah evaluasi. Jadi setelah kita melakukan hal-hal yang sebelumnya itu, kita lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah program yang kita buat ini sudah cukup mumpuni atau belum. Jika belum, maka kita akan melakukan pengupgradean desain agar mencapai kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah tahap evaluasi, pastinya kita membuat laporan. Nah, laporan ini bertujuan agar pelaksanaan lebih terstruktur dan bisa menjadi acuan dalam pengembangan produk. Di dalam laporan sendiri terdapat perencanaan kerja, data teknis, hingga anggaran biaya yang dibutuhkan. Di mana perencanaan kerja ini terdiri dari langkah-langkah tahapan-tahapan yang dilakukan dari proses persiapan sampai ke pembuatan program. Dan anggaran biaya ini mencakup mengenai biaya produksi selama program itu berlangsung. Nah, yang terakhir adalah proses implementasi desain, yaitu dengan melakukan produksi pada program yang telah kita desain sebelumnya. Berikut merupakan contoh dari program desain dari alat penjernih air. Dan pada saat ini, life saver model seperti ini sudah banyak diperjualbelikan di luar negeri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.